Pernah nggak kamu lagi di tengah keramaian, tapi justru merasa jadi orang paling kesepian di dunia? Atau mungkin semua target hidup kelihatannya sudah tercapai, karier bagus, teman-teman ada, tapi pas malam datang, waktu lagi sendirian, kamu malah menatap langit-langit kamar dan bertanya, gini doang. Perasaan hampa itu, kekosongan di dada yang susah banget dijelaskan pakai kata-kata, itu bukan salahmu. Itu bukan tanda kamu lemah, dan percayalah kamu nggak sendirian merasakannya. Perasaan ini sebenarnya adalah sebuah sinyal. Sinyal dari dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang terabaikan, ada koneksi yang lagi putus. Di sini, kita nggak akan ngomongin motivasi kosong yang cuma bikin semangat sesaat. Kita akan bedah bareng-bareng 5 cara praktis yang bisa langsung kamu coba untuk menyambungkan lagi kepingan-kepingan yang hilang. Kita akan isi kekosongan jiwa itu, bukan dengan paksaan, tapi dengan langkah-langkah nyata yang bisa kamu mulai hari ini juga. Rasa hampa yang dalam psikologi kadang disebut emotional numbness atau mati rasa emosional, seringnya muncul dari keterputusan. Putus dari diri kita yang sebenarnya, putus dari hubungan yang mendalam dengan orang lain, dan yang paling dasar, putus dari makna hidup itu sendiri. Kita hidup di zaman yang serba cepat, yang menuntut kita buat terus lari, terus mengejar pencapaian, sampai kita lupa berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang aku butuhin? Tanpa sadar, siklus ini bikin kita kayak robot yang cuma menjalankan program harian. Bangun, kerja, makan, tidur, ulang. Kelihatannya semua normal dari luar, tapi di dalam, jiwa kita kehausan. 5 langkah yang akan kita bahas ini dirancang untuk menyentuh semua aspek. Psikologis, fisik, sosial, dan spiritual secara seimbang. Karena mengisi kekosongan jiwa nggak bisa cuma dari satu sisi, tapi harus dipulihkan secara menyeluruh. Yuk, kita belajar menyambungkan lagi semua kabel yang putus itu, satu persatu. Langkah 1, nyalakan kembali koneksi ke dalam dengan jurnal reflektif. Langkah pertama dan paling dasar adalah membangun lagi jembatan ke dunia batinmu. Caranya? Lewat sebuah praktik yang simple, tapi dampaknya luar biasa. Jurnal reflektif. Mungkin kamu mikir, duh, nulis diary, nggak ada waktu. Eits, tunggu dulu. Ini bukan sekadar nulis catatan harian soal kamu makan apa atau lagi di mana. Jurnal reflektif itu seperti menciptakan ruang aman buat kamu ngobrol sama diri sendiri, tanpa ada yang menghakimi. Ini momen di mana kamu kasih izin ke dirimu untuk merasakan apapun yang muncul. Di dunia yang berisik ini, kita sering banget menekan atau mengabaikan perasaan demi terlihat kuat atau baik-baik saja. Nah, jurnal ini adalah kebalikannya. Kenapa ini manjur? Karena saat kita menuliskan pikiran dan perasaan, kita memindahkannya dari kepala yang abstrak ke sesuatu yang lebih nyata di atas kertas. Proses ini bantu kita melihat pola pikir negatif, mengenali sumber cemas, dan akhirnya memahami diri sendiri lebih dalam. Penelitian menunjukkan bahwa menulis secara ekspresif dapat mengurangi stres dengan membantu kita memproses emosi yang kompleks. Gimana cara mulainya hari ini? Praktis banget. Ambil buku dan pulpen atau buka aja aplikasi notes di HP. Luangkan 10-15 menit malam ini sebelum tidur. Matikan notifikasi lain dan coba jawab beberapa pertanyaan ini dengan jujur. Pertama, tanpa ngejudge diri sendiri, perasaan apa sih yang paling dominan aku rasain hari ini? Biarkan dirimu menjawab apa adanya. Cemas, lelah, kecewa, atau mungkin ada sedikit harapan. Tulis aja. Kedua, momen apa hari ini yang bikin aku ngerasa sedikit lebih hidup, atau sebaliknya, yang paling menguras energi? Ini membantumu mengenali pemicu positif dan negatif di keseharianmu. Ketiga, kalau ada satu hal kecil yang bisa aku lakuin besok untuk merawat diriku, apa ya? Ini menggeser fokusmu dari masalah ke solusi yang bisa kamu kontrol. Melakukan ini secara konsisten adalah langkah pertama untuk mendengar lagi suara hatimu yang mungkin sudah lama tenggelam oleh berisiknya dunia luar. Langkah 2, hangatkan koneksi keluar dengan tindakan kebaikan terencana. Setelah mencoba nyambung ke dalam, langkah kedua adalah memperbaiki koneksi kita dengan dunia luar. Perasaan hampa seringkali diperparah oleh rasa terisolasi dan terputus dari orang lain. Tapi solusinya bukan cuma, ayo, kumpul sama teman-teman,
melainkan menciptakan interaksi yang bermakna. Cara termudah untuk memulainya adalah dengan memberi. Langkah kedua ini adalah melakukan tindakan kebaikan kecil yang terencana. Ini bukan soal jadi pahlawan atau donasi besar-besaran. Ini tentang aksi-aksi kecil yang disengaja, yang mengalihkan fokus dari kekosongan di dalam diri kita ke kebutuhan orang lain. Kenapa ini ampuh banget? Secara psikologis, saat kita menolong orang lain, otak kita melepaskan hormon seperti oksitosin dan serotonin, yang sering disebut hormon cinta dan kebahagiaan. Tindakan memberi ini menciptakan rasa punya tujuan dan merasa berguna, yang jadi penawar langsung untuk perasaan hampa. Bahkan ada yang bilang, kebahagiaan seringkali datang dari menerima, tapi makna hidup justru tumbuh subur dari memberi. Ini secara efektif memutus siklus merenungi nasib sendiri yang negatif. Gimana cara mulainya hari ini? Pilih satu tindakan super simple dan terencana untuk dilakukan besok. Kuncinya di kata terencana, bukan kebetulan. Ini beberapa idenya. Pertama, pikirkan satu teman atau keluarga yang sudah lama nggak kamu kontak. Besok, kirimi mereka pesan singkat yang tulus, bukan sekadar "Hai, apa kabar?". Coba sesuatu seperti, "Hai, tiba-tiba kepikiran kamu hari ini, semoga harimu lancar ya. Aku jadi ingat waktu kita dulu." Pesan spesifik menunjukkan perhatian yang tulus. Kedua, pas kamu beli kopi atau makan siang besok, belikan juga satu untuk petugas keamanan atau kebersihan yang sering kamu temui, tapi jarang diajak ngobrol. Bilang aja, "Ini Pak, Bu," sekadar buat ucapan terima kasih. Ketiga, berikan pujian yang spesifik dan tulus ke rekan kerja. Bukan basa-basi, tapi sesuatu yang benar-benar kamu hargai dari pekerjaan mereka. Tindakan ini mungkin terasa kecil, tapi efeknya luar biasa. Kamu nggak cuma mencerahkan hari orang lain, tapi kamu juga secara aktif menanam benih makna dan koneksi di hidupmu sendiri. Langkah 3, ciptakan sesuatu, jangan hanya mengonsumsi. Coba deh perhatikan, kita ini hidup di budaya konsumsi. Kita mengonsumsi konten media sosial, berita, hiburan. Kita terus-terusan jadi penerima pasif. Nah, perasaan hampa seringkali jadi efek samping dari mode konsumsi berlebihan ini, di mana kita kehilangan rasa kendali atas hidup kita. Langkah ketiga adalah membalikan arusnya. Ciptakan sesuatu sekecil apapun itu. Menjadi seorang kreator, bukan hanya konsumen, adalah cara ampuh untuk menegaskan lagi keberadaan dan pengaruhmu di dunia. Kenapa menciptakan itu penting? Saat kamu menciptakan, kamu beralih dari mode pasif ke aktif. Kamu membuat keputusan, memecahkan masalah, dan meninggalkan jejak yang nyata. Aktivitas kreatif terbukti dapat meningkatkan mood, mengurangi stres, dan bahkan memberikan perasaan pencapaian yang memuaskan. Menciptakan sesuatu memberimu bukti nyata bahwa kamu bisa menghasilkan sesuatu dari ketiadaan, sebuah metafora yang kuat untuk mengisi kekosongan batin. Bagaimana cara memulainya hari ini? Lupakan ide kalau kamu harus jadi seniman atau musisi. Menciptakan itu spektrumnya luas banget. Pilih satu hal yang bisa kamu lakukan dalam 30 menit ke depan atau besok. Pertama, masak satu resep baru. Jangan cuma masak mie instan. Cari resep simple di internet, ikuti langkahnya, dan ciptakan sebuah hidangan. Proses meracik bumbu dan mengubah bahan mentah jadi makanan itu adalah tindakan kreasi yang memuaskan. Kedua, tulis sesuatu. Nggak perlu untuk dipublikasikan. Tulis satu paragraf tentang pemandangan di luar jendelamu, atau puisi pendek 3 baris tentang perasaanmu saat ini. Tujuannya cuma untuk menuangkan ide menjadi kata-kata. Ketiga, tata ulang satu sudut di kamarmu. Geser meja, susun ulang buku, atau gantung sebuah foto. Kamu secara aktif menciptakan lingkungan fisik yang baru, yang bisa jadi cerminan dari keinginan untuk perubahan di dalam diri. Ide lainnya bisa berupa mencoba berkebun dengan satu pot kecil, belajar satu akor gitar dari YouTube, atau membuat playlist lagu yang spesifik untuk sebuah suasana hati. Intinya adalah menggerakkan tangan dan pikiranmu untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak ada. Tindakan ini adalah deklarasi kuat untuk dirimu sendiri. Aku ada, dan aku bisa membuat perubahan. Langkah 4. Gerakan tubuhmu dengan sadar.
Perasaan hampa sering bikin kita lesu, nggak bertenaga, dan pengennya rebahan aja seharian. Ini adalah jebakan, karena semakin kita nggak bergerak, semakin dalam kekosongan itu terasa. Jiwa dan tubuh itu satu kesatuan. Kalau jiwamu terasa kosong, seringkali tubuhmu juga merasa terabaikan. Langkah keempat adalah menggerakkan tubuhmu, tapi dengan satu tambahan penting, lakukan dengan sadar, mindfully. Ini bukan soal olahraga ekstrem buat membentuk tubuh, tapi tentang menggunakan gerakan sebagai cara untuk kembali menghuni tubuhmu dan menyatu dengan momen saat ini. Kenapa gerakan sadar ini efektif? Secara biologis, aktivitas fisik seperti jalan kaki merangsang produksi endorfin, si hormon bahagia alami. Tapi, aspek kesadaran inilah yang membuatnya lebih ampuh. Saat kamu bergerak dengan sadar, kamu memutus siklus overthinking. Perhatianmu yang tadinya terjebak dalam pikiran hidupku kosong, jadi teralihkan ke sensasi fisik. Telapak kaki menyentuh tanah, angin menyentuh kulit, dan ritme napasmu. Gimana cara mulainya hari ini? Lupakan dulu soal daftar member gym yang mahal. Lakukan salah satu dari ini besok. Lakukan jalan kaki sadar selama 15 menit. Tinggalkan HP-mu. Saat berjalan, fokuskan seluruh perhatianmu pada sensasi fisik. Rasakan bagaimana tumitmu menyentuh tanah, lalu telapak kakimu, lalu ujung jarimu. Dengerin suara langkahmu. Ketika pikiranmu mulai melayang kemana-mana, dengan lembut, kembalikan lagi fokusmu ke sensasi berjalan. Lakukan peregangan sederhana selama 10 menit setelah bangun tidur. Jangan cuma meregangkan otot. Rasakan setiap tarikannya. Rasakan bagian mana dari tubuhmu yang kaku. Bernapaslah dalam-dalam ke area itu. Tujuannya adalah untuk benar-benar berdialog dengan tubuhmu. Putar satu lagu favoritmu dan menarilah di dalam kamar. Nggak perlu gerakan yang bagus. Cukup ikuti musiknya dan biarkan tubuhmu bergerak bebas. Rasakan energi yang dilepaskan lewat gerakan. Gerakan sadar adalah jangkar yang membawamu kembali ke di sini dan saat ini. Satu-satunya tempat di mana kehidupan nyata terjadi, jauh dari bayang-bayang kekosongan. Langkah 5, bangun jembatan menuju makna yang lebih besar. 4 langkah tadi adalah soal membangun fondasi koneksi dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia fisik. Langkah kelima, langkah puncaknya adalah membangun atapnya. Menemukan makna yang lebih besar dari dirimu sendiri. Perasaan hampa pada intinya adalah krisis makna. Itu adalah pertanyaan dari jiwa. Untuk apa semua ini? Langkah kelima adalah secara aktif mencari atau menciptakan jawaban untuk pertanyaan itu. Makna hidup bukanlah sesuatu yang tersembunyi dan tinggal kita temukan. Makna adalah sesuatu yang kita bangun, bata demi bata, lewat niat dan tindakan kita. Kenapa ini krusial? Manusia adalah makhluk pencari makna. Saat kita merasa hidup kita berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita mendapatkan sumber kekuatan yang luar biasa. Punya tujuan hidup memberi kita arah, membantu kita membuat keputusan, dan jadi bahan bakar untuk terus maju saat menghadapi tantangan. Bagaimana cara memulainya hari ini? Jangan terintimidasi oleh pertanyaan besar apa tujuan hidupku. Mulailah dengan langkah-langkah kecil untuk membangun jembatan menuju makna. Pertama, investasikan pada rasa ingin tahumu. Pilih satu topik apapun yang bikin kamu sedikit penasaran. Bisa sejarah kuno, cara kerja alam semesta, atau filosofi stoikisme. Luangkan 30 menit besok untuk baca artikel atau nonton video dokumenter tentang itu. Belajar hal baru adalah cara ampuh untuk memperluas duniamu. Kedua, sumbangkan waktumu untuk sebuah tujuan. Ini nggak harus langsung bergabung dengan organisasi besar. Kamu bisa jadi relawan di acara lingkungan terdekat, membantu di penampungan hewan, atau menawarkan diri mengajari anak tetangga sebuah keahlian. Saat kamu menyumbangkan waktu, kamu akan melihat dampak langsung dari tindakanmu. Ketiga, hubungkan kembali dengan nilai-nilaimu. Coba tulis 3-5 hal yang paling penting buatmu. Contoh, kreativitas, kejujuran, kebaikan, petualangan. Lalu, tanyakan pada diri sendiri.
Apakah aktivitasku seminggu terakhir sudah sejalan dengan nilai-nilai ini? Jika belum, pikirkan satu perubahan kecil yang bisa kamu buat. Menemukan makna adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan mengambil langkah-langkah kecil ini, kamu mulai membangun jembatan itu, menjauh dari pulau kekosongan menuju daratan kehidupan yang lebih penuh arti. Kesimpulan dan call to action. Jadi, inilah kelima langkah praktisnya. Pertama, nyalakan koneksi ke dalam diri lewat jurnal. Kedua, hangatkan koneksi keluar lewat kebaikan. Ketiga, jadilah pencipta, bukan cuma konsumen. Keempat, gerakan tubuhmu dengan sadar. Dan kelima, bangun jembatan menuju makna yang lebih besar. Mengisi kekosongan jiwa bukanlah proyek satu malam. Ini adalah perjalanan yang butuh kasih sayang dan kesabaran pada diri sendiri. Kamu nggak harus melakukan kelimanya secara sempurna sekaligus. Mulailah dari satu langkah yang paling terasa mungkin untukmu. Lakukan hari ini atau rencanakan untuk besok. Setiap langkah kecil adalah kemajuan besar dalam perjalananmu kembali ke diri sendiri. Ingat, perasaan hampa ini adalah sebuah undangan untuk bertumbuh. Sekarang, aku ingin dengar darimu. Dari kelima langkah tadi, mana yang paling ingin kamu coba pertama kali? Apakah menulis jurnal, melakukan kebaikan kecil, atau mungkin mencoba jalan kaki sadar? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Membagikan niatmu bisa jadi langkah pertama yang sangat kuat. Dan jika video ini terasa membantumu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dengan begitu, kita bisa terus berjalan dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton. Bersama Kinanti di Inner Self Channel, tetap semangat.